Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Opi Hanayanti sebagai perwakilan dari tim proyek pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit pada PT Perkebunan Mitra Ogan akan memaparkan kepada Anda mengenai proyek yang telah kami kerjakan. Baiklah, langsung saja kita menuju latar belakang mengapa proyek pengembangan sistem informasi ini harus kita kembangkan. Selama ini, PT Perkebunan Mitra Ogan melakukan pengendalian terhadap persediaan bahan baku minyak kelapa sawit belum berdasarkan dengan metode-metode yang baku. Hanya berdasarkan pada kejadian dan pengalaman yang dialami periode sebelumnya. Hal ini sering menimbulkan masalah seperti terjadinya kelebihan bahan baku yang dapat mengakibatkan kelebihan biaya produksi maupun kurangnya bahan baku yang dapat menghambat dan mengganggu proses produksi. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatasi masalah dan kendala ini perlu dikembangkan suatu sistem informasi berbasis website yang didukung dengan software untuk menyajikan informasi persediaan bahan baku secara cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya, kita membahas mengenai tujuan dari diadakannya pengembangan proyek sistem informasi ini. Adapun yang menjadi tujuan utama dari perancangan proyek sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit pada Perkebunan Mitra Ogan adalah untuk membangun perangkat lunak atau software sebagai alat bantu dan sebagai pusat informasi mengenai persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Perkebunan Mitra Ogan. Beranjak dari tujuan, kita sekarang menuju ke sasaran proyek. Sistem informasi ini berbasis website dan akan digunakan oleh PT Perkebunan Mitra Ogan. Dan yang akan berhubungan dengan sistem ini adalah staf admin, pimpinan perusahaan, manajer pabrik, kepala pengolahan, dan kepala administrasi, yang mana mereka akan langsung berhubungan dengan sistem informasi ini. Beranjak dari sasaran proyek, selanjutnya kita ke manfaat. Adapun manfaat dari pengembangan proyek sistem informasi ini yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan bagi PT Perkebunan Mitra Ogan dalam menentukan langkah maupun kebijaksanaan terutama yang berhubungan dengan persediaan bahan baku dan pengendalian yang optimal. Yang kedua adalah meningkatkan eksistensi data karena terintegrasi dalam bentuk basis data yang terpusat sehingga data tidak terjadi pencatatan data secara berulang. Beranjak dari manfaat, selanjutnya kita ke lingkup kegiatan. Metode yang dilakukan pada proyek pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit ini menggunakan metode FAST. Adapun tahapan yang ada pada metode FAST yaitu yang pertama adalah definisi lingkup, yang kedua ada analisis masalah, yang ketiga analisis kebutuhan, yang keempat desain logika, yang kelima analisis keputusan, yang keenam desain dan integrasi fisik, yang ketujuh ada construction and testing, dan yang terakhir ada instalasi dan pengiriman. Sehingga dalam melaksanakan pengembangan proyek ini kita harus melalui 8 tahapan yang telah saya sebutkan tadi. Beranjak dari lingkup kegiatan, sekarang kita membahas mengenai waktu dan jadwal kegiatan. Setelah dilakukan estimasi pengerjaan, didapatkan estimasi pengerjaan kurang lebih 99 hari terhitung dari sejak bulan Januari hingga awal bulan April. Dengan kegiatan yang pertama itu definisi lingkup dimulai dari tanggal 4 Januari hingga tanggal 14 Januari dengan estimasi selama 11 hari.
Yang kedua ada analisis masalah dari tanggal 15 Januari hingga 21 Januari dengan estimasi pengerjaan selama 7 hari. Lalu ada analisis kebutuhan dari tanggal 22 Januari hingga tanggal 26 Januari dengan durasi selama 5 hari. Lalu yang keempat ada logical design, yaitu sejak tanggal 27 Januari hingga tanggal 28 Januari dengan estimasi durasi selama 29 hari. Selanjutnya ada kode atau pengodingan dengan estimasi pengerjaan selama 26 hari, terhitung mulai tanggal 1 Maret hingga tanggal 25 Maret 2021. Proses yang keenam yaitu testing atau pengujian, terhitung dari mulai tanggal 26 Maret hingga tanggal 30 Maret 2021 dengan estimasi durasi 5 hari. Dan yang terakhir adalah maintenance atau pengujian perawatan, terhitung dari mulai tanggal 31 Maret hingga tanggal 8 April 2021 dengan estimasi 4 hari, sehingga jika ditotalkan maka didapatkan estimasi pengerjaan selama 99 hari. Selanjutnya kita beranjak dari waktu dan jadwal kegiatan, kita beranjak ke anggaran proyek. Anggaran proyek Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku Minyak Kelapa Sawit di PT Perkebunan Mitra Ogan adalah seperti tabel yang tertampil. Yang pertama ada tabel rincian biaya dan manfaat. Ada tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3. Dengan total biaya pada tahun ke-0 senilai Rp28.500.000, tahun ke-2 Rp1.200.000, tahun ke-2 Rp1.500.000, dan tahun ke-3 senilai Rp1.800.000. Adapun rincian biaya untuk total biaya wujud pada tahun pertama yaitu senilai Rp5.200.000, tahun kedua Rp7.300.000, dan tahun ketiga senilai Rp12 juta, di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Lalu ada manfaat tak berwujud. Yang pertama ada total biaya tak berwujud dengan tahun pertama senilai Rp6 juta, tahun kedua Rp11.500.000, dan tahun ketiga senilai Rp18 juta. Dengan total manfaat dari tahun pertama yaitu Rp11.200.000, tahun kedua Rp17.800.000, dan tahun ketiga senilai Rp30 juta. Dengan prosit ataupun selisih antara total biaya wujud dan total manfaat dan total biaya pada tahun pertama yaitu senilai Rp10 juta, tahun kedua senilai Rp16.300.000, dan tahun ketiga senilai Rp28.200.000. Itulah tadi pemaparan singkat mengenai rincian anggaran proyek. Dan selanjutnya kita ada cost benefit analysis. Ada 4 perhitungan yaitu analisis payback period, analisis return on investment, analisis net present value, dan metode tingkat pengendalian internal atau IRR. Baiklah, yang pertama adalah analisis payback period. Dengan perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada slide, dan didapatkan sisa yaitu senilai 0,78 tahun. Maka dapat kita simpulkan payback period sudah bisa dicapai pada tahun kedua selama 2,78 tahun. Bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,78 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Yang kedua ada perhitungan analisis return on investment. Kita melakukan perhitungan ROI dengan menjumlahkan seluruh dari biaya pengadaan sistem tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Lalu kita juga menjumlahkan total keuntungan dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Setelah didapat dari total keseluruhan dari biaya keuntungan atau total manfaat,
dan total biaya yang kita perlukan dari tahun pertama, tahun kedua, hingga tahun ketiga, maka kita bisa menghitung ROI-nya dengan cara total manfaat dikurang total biaya dikali 100% dibagi total biaya. Maka langsung kita jumlahkan seperti yang tertampil di slide, maka ROI-nya senilai 78%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 78% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah analisis net present value. Perhitungan analisis NPV dapat kita lihat pada slide, dan diberikan bunga sebesar 10%. Maka langsung saja kita masukkan dengan rumus nilai proyek senilai 28.500.000 ditambah profit pada tahun pertama, profit tahun kedua, dan profit tahun ketiga. Kita bagikan dengan 1 plus 10, 10 itu maksudnya nilai bunga. Kita pangkatkan 1, 2, dan seterusnya hingga N. Maka didapat nilai NPV-nya senilai 4.276.987,77. Dari perhitungan di atas, dari perhitungan NPV-nya dapat kita tarik kesimpulan bahwa jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila menerapkan sistem ini adalah 4.276.987,77 atau NPV-nya lebih besar dari 0. Maka proyek ini layak kita laksanakan. Beralih dari NPV, sekarang kita menuju metode tingkat pengendalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap profit yang didiskon dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Dapat kita dari slide, misalnya I yang pertama yaitu 10%. Maka NPV 1 sama dengan 4.276.987,77 rupiah, nilai NPV-nya positif. Maka kita hitung lagi yang keduanya dengan I2 sama dengan 20%. Maka kita lakukan perhitungan dan didapatlah IRR-nya senilai 20,5%. Setelah didapat dari IRR yang kedua senilai 20,5%, berarti proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan bunga 20,5% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR-nya lebih besar dari 10%. Dengan kata lain, proyek ini diterima. Selanjutnya, saya akan menampilkan tampilan interface dari sistem persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Perkebunan Mitra Organ. Yang pertama dapat Anda lihat di slide, yaitu ada tampilan halaman login. Di sini user ID atau yang bertindak sebagai admin memasukkan username, dan kemudian memasukkan password yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik login. Dan dapat kita lihat berikut tampilan halaman utama yang terdiri dari menu home, lalu ada sistem, lalu ada master data, ada menu operasional, menu laporan, dan menu logout. Lalu kita mengklik salah satu menu, yaitu menu master data. Lalu di master data ini terdapat lagi submenu yang terdiri dari data pemesanan, data bahan, data pemasok, data kelompok, dan data satuan. Lalu kita ambil contoh yaitu sebagai data bahan. Di data bahan ini ada lagi sub-sub menu yaitu data bahan baku dan data bahan jadi. Selanjutnya ada tampilan halaman submenu data bahan baku. Kita menyediakan form untuk menginput data bahan baku, dan berikut adalah data atau tampilan dari hasil inputan kita mengenai data bahan baku yang tersedia. Terdiri dari kode bahan, lalu ada nama bahan, ada harga beli, dan stok.
Selanjutnya ada lagi tampilan halaman submenu untuk data bahan baku untuk lihat data pemasok yang terdiri dari kode pemasok, nama pemasok, dan alamat singkat. Selanjutnya ada tampilan menu operasional. Di tampilan menu operasional ini terdapat lagi submenu seperti submenu pembelian dan submenu pemakaian bahan baku. Lalu di tampilan menu operasional submenu yaitu kita bisa melihat transaksi data pembelian yang terdiri dari nomor faktur, tanggal, pemasok, dan total. Lalu selanjutnya ada tampilan menu operasional submenu yaitu lihat data pakai bahan baku yang terdiri dari kolom nomor faktur dan tanggal. Selanjutnya ada tampilan menu untuk laporan yaitu laporan penggunaan bahan baku yang terdiri dari kode bahan, nama bahan, harga beli, stok, dan satuan. Baiklah, begitu tadi kurang lebih mengenai paparan singkat proyek pengembangan sistem informasi persediaan bahan baku minyak kelapa sawit di PT Perkebunan Mitra Ogan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.